Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Bedi dari kelas BK 3A dengan jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik oleh B.F. Skinner. Yang pertama yaitu biografi B.F. Skinner. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teori behavioristik Skinner. Sebelum kita membahas tentang teori ini, alangkah baiknya kita mengenal beliau terlebih dahulu. Jadi, nama lengkap beliau adalah Burghuh Frederick Skinner. Beliau lahir pada tanggal 20 Maret 1904, tepatnya di kota kecil Susquehanna, Amerika Serikat ya. Kemudian ia meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cambridge. Ibunya seorang ibu rumah tangga biasa dan ayahnya seorang pengacara. Skinner menempuh pendidikannya di bidang bahasa Inggris, tepatnya di kampus Hamilton College. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di bidang psikologi, tepatnya di Harvard University. Pada tahun 1936, ia mengajar di kampus Minnesota, kemudian ia pindah pada tahun 1948 di Harvard University sampai akhir hayatnya. Yang kedua, hakikat teori kepribadian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat dari teori ini. Menurut teori Skinner adalah teori belajar bagaimana individu memiliki tingkah laku baru, menjadi terampil, menjadi lebih tahu. Dia yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungannya yang terus-menerus dengan lingkungannya. Prinsip dasar pendekatan Skinner, tingkah laku disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel eksternal, tidak ada dalam diri manusia, kemudian tidak ada dalam bentuk eksternal yang mempengaruhi tingkah lakunya. Yang nampak dari teori ini yaitu perilaku yang dapat diukur, diramalkan, dan digambarkan. Sekali lagi digambarkan menurut teori behavioristik. Selain insting, seluruh tingkah laku merupakan hasil belajar. Belajar ialah perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Selanjutnya, perkembangan teori kepribadian. Selanjutnya, tentang perkembangan. Perkembangan kepribadian teori Skinner adalah tentang perubahan tingkah laku belajar dan modifikasi tingkah laku. Skinner yakin bahwa pemahaman tentang kepribadian akan tumbuh dari perkembangan tingkah laku manusia dalam interaksinya, artinya bersosialisasi secara terus-menerus dengan lingkungannya. Skinner tidak melihat alasan untuk membagi proses perkembangan ke dalam beberapa tahap. Ia juga memberikan importansi khusus pada pengalaman masa kanak-kanak. Skinner memandang pengaruh eksternal lebih dominan dalam tingkah laku manusia karena memang kepribadian ini membahas tentang tingkah laku. Yang keempat, struktur teori kepribadian. Tadi kita sudah membahas tentang dinamika dari teori kepribadian ini. Selanjutnya kita membahas tentang struktur kepribadian Skinner. Struktur kepribadian Skinner lebih tertarik pada aspek yang berubah-ubah dari kepribadian alih-alih dengan struktur kepribadian yang tetap. Artinya kepribadian yang berubah-ubah dengan kepribadian yang tetap. Unsur yang dianggap relatif tetap dalam diri manusia adalah perilaku diri sendiri. Yang pertama, tingkah laku respon. Bagaimana tingkah laku respon itu? Respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Salah satu merupakan respon refleks seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Yang kedua, merasa gugup ketika akan presentasi di depan kelas. Nah, selanjutnya tingkah laku operan atau tingkah laku tanpa respon. Yang pertama, respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus secara spesifik, langsung memaksa terjadi respon. Organisme dihadapkan pada pilihan respon mana yang akan dipakai untuk menghadapi suatu stimulus. Selanjutnya, yang ketiga, dinamika teori kepribadian. Nah, selanjutnya kita membahas tentang dinamika dari teori behavioristik oleh B.F. Skinner. Ada tiga. Yang pertama, kepribadian dan belajar. Yang kedua, generalisasi dan diskriminasi. Dan yang ketiga, tingkah laku kontrol diri. Yang pertama yaitu kepribadian dan belajar.
kepedulian dari Skinner tentang suatu perubahan tingkah laku, sehingga teori Skinner merupakan teori pembelajaran, di mana seorang individu memiliki tingkah laku yang baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu pada kehidupan terus-menerus dihadapkan tentang suatu situasi eksternal yang baru. Dan yang kedua, generalisasi dan diskriminasi, di mana stimulus merupakan sebuah proses timbulnya dari stimulus yang serupa dengan stimulus yang seharusnya dapat menimbulkan sebuah respon. Diskriminasi stimulus sendiri yaitu sebuah respon atau sebuah kemampuan yang dapat membedakan suatu stimulus yang membuat stimulus menjadi tidak diberi respon, meskipun serupa dengan stimulus yang diberi penguat. Dan yang terakhir yaitu tingkah laku kontrol diri. Ini bermaksud tentang sebuah prinsip pendekatan di mana tingkah laku disebabkan dan juga dapat dipengaruhi oleh suatu variabel eksternal, tidak adanya suatu dalam diri manusia dalam bentuk kegiatan internal yang nantinya dapat mempengaruhi tingkah laku. Kontrol diri ini juga bukan merupakan sebuah kekuatan yang terdapat dalam diri, sehingga dalam diri manusia mengontrol variabel yang nantinya akan menghasilkan sebuah tingkah laku. Berikutnya video implementasi di mana seorang guru memberikan reward kepada muridnya karena telah berhasil menjawab soal tentang evaluasi belajar. Karena tadi kita sudah belajar tentang penggunaan kosakata, jadi sekarang ibu mau evaluasi siapa yang bisa jawab, ibu kasih reward atau hadiah ya. Jadi evaluasinya itu pertanyaannya itu tentang silakan buat satu kalimat yang menggunakan konjungsi. Oke, kita silakan. Saya dan Reski pergi ke pasar. Konjungsinya apa? Dan Oke, bagus kita. Ini hadiahnya. makasih. Ada lagi yang mau? Saya Bu, Oke, Fajar, silakan. saya pergi bermain layangan setelah pulang ke sekolah. Konjungsinya apa? Setelah. Bagus, Fajar. Yeay. Terima kasih teman-teman sekalian telah menonton pemaparan materi tentang teori behavioristik menurut B.F. Skinner. Semoga menambah wawasan kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.